Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa melalui media kabel. Data tersebut dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu, seperti teknologi infrared pada remote TV, atau gelombang radio, seperti Bluetooth pada ponsel dan komputer dengan frekuensi tertentu. Nah, fungsi akses point sering disingkat AP, di mana pada sebuah jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer berbasis kabel. Hal ini sama seperti hubungan komputer ke komputer atau peer-to-peer dengan menggunakan metode saling silang atau crossover. Adapun keunggulan menggunakan jaringan nirkabel. Yang pertama, tingkat mobilitas tinggi. Tingkat mobilitas tinggi memberikan kemudahan terhadap pengguna untuk mengakses informasi dimanapun mereka berada, selama dapat terjangkau di jaringan nirkabel tersebut. Yang kedua, proses instalasi mudah dan cepat. Kabel hanya digunakan ketika menghubungkan sebuah akses point ke sebuah jaringan, hub, repeater, atau router. Sementara koneksi ke komputer klien dilakukan melalui media gelombang radio dengan medium udara. Yang ketiga, lebih fleksibel. Pengguna jaringan nirkabel memungkinkan membangun sebuah jaringan komputer pada tempat-tempat yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Karena dapat selalu tersambung di jaringan intranet atau internet, dimanapun pengguna berada, selama dalam jangkauan jaringan, respon pengguna akan lebih cepat. Kelemahan tersebut, jika ditinjau dari beberapa faktor, seperti keamanan, kecepatan, dan biaya adalah sebagai berikut. A. Faktor keamanan, karena jaringan nirkabel bekerja dengan medium udara. Transmisi data dapat ditangkap dan disadap oleh siapa saja. B. Faktor kecepatan. Jaringan nirkabel dapat menyediakan transmisi data 11 Mbps hingga 54 Mbps. Kecepatan data dipengaruhi oleh lingkungan sehingga laju data yang didapat menjadi 11 Mbps hingga 24 Mbps. C. Faktor biaya. Harga komponen untuk membuat jaringan nirkabel saat ini masih tergolong mahal sehingga implementasinya membutuhkan perencanaan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang radio pada jaringan nirkabel. Pengertian gelombang radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat ruang, angkasa, dan udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium penganut seperti molekul udara. Frekuensi dan panjang gelombang adalah jumlah gelombang yang memulai suatu titik dalam suatu waktu untuk mencapai suatu jarak tertentu. Semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensinya. Sebaliknya, semakin pendek gelombang, semakin tinggi frekuensi diperlukan. Untuk menghitung frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian, peristiwa, dan membagi hitungan dengan panjang jarak waktu. Frekuensi sebesar 1 Hz menyatakan peristiwa yang terjadi 1 kali per detik dengan N jumlah getaran, dan T adalah waktu. Untuk mencapai frekuensi ketika diketahui panjang gelombang, bagilah kecepatan dengan panjang gelombang, di mana F adalah frekuensi H2, C cepat rambat cahaya yaitu 3 miliar. A adalah panjang gelombang, yaitu jarak ditempuh gelombang selama 1 kali gelar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari TKJ 3. Oke, kali ini saya akan membahas tentang modulasi analog. Oke, jadi modulasi analog itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu modulasi AM, FM, dan PM. Oke, yang pertama dulu modulasi AM. Pada saat sebuah gelombang pembawa dimodulasi oleh gelombang sinyal secara modulasi AM, maka amplitude gelombang pembawa ini akan berubah sesuai perubahan simpangan gelombang sinyal. Pada modulasi amplitudo, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi mengubah amplitude sinyal pembawa. Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal pemodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentan antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Nomor 2, modulasi FM. Pada modulasi FM, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi pengubah frekuensi sinyal pembawa, besarnya frekuensi sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan sinyal amplitudo sinyal pemodulasi. Di pemancar radio dengan teknik pemodulasi FM, frekuensi gelombang carrier akan berubah seiring perubahan sinyal suara atau informasi lainnya. Amplitudo gelombang carrier relatif tetap. Oke, nomor 3, modulasi PM. Modulasi PM adalah proses modulasi pengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi atau sinyal pemodulasinya. Jadi, dalam modulasi PM, amplitudo dan frekuensi yang dimiliki sinyal pembawa tetapi fase sinyal pembawa berubah sesuai informasinya. Sinyal digital menggeser outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang bisa diistilahkan frekuensi mark dan space. Dalam modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti harga sinyal pemodulasinya dengan amplitudo pembawa yang tetap. Jika sinyal pemodulasi tersebut hanya mempunyai 2 harga, tegangan 0 dan 1 biner digital, maka proses pemodulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses penguncian frekuensi sinyal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Modulasi digital merupakan penumpangan sinyal digital bitstream ke dalam sinyal pembawa. Modulasi digital disebut juga proses pengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang sinyal pembawa, sehingga bentuk hasilnya sinyal pembawa modulasi memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 atau 1. 1. ASK Amplitude Shift Keying. Modulasi digital amplitude shift keying (ASK) adalah pengirim sinyal digital berdasarkan penggeseran amplitudo. Sistem modulasi ini merupakan sistem modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan dan sinyal digital 0 sebagai suatu nilai tegangan yang bernilai 0 volt. 2. PSK Frekuensi Shift Keying (FSK) merupakan metode modulasi yang paling populer. Frekuensi Shift Keying (FSK) merupakan sejenis frekuensi modulation FM. Passive keying merupakan modulasi yang menyatakan pengiriman sinyal digital berdasarkan penggeseran Fourier. Biner 0 diwakilkan dengan mengirim suatu sinyal dengan fase yang sama terhadap sinyal yang dikirim sebelumnya, dan biner 1 diwakilkan dengan mengirim suatu sinyal dengan fase berlawanan dengan sinyal yang dikirim sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan satu sinyal informasi digital. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fase pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Sudut fase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima guna memudahkan memperoleh stabilitas. PSK memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya.